never saw Blake's body. Look at her. I'm gonna kill you. Halo guys, balik lagi sama Zime Movies. Kali ini Zime Movies ingin mengulas alur cerita sequel dari film The Thinning yang berjudul New World Order yang dirilis pada tahun 2018. Jika teman-teman belum nonton sequel pertamanya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Film ini menceritakan kisah di mana Blake ternyata masih hidup dan menjadi budak perusahaan The Thinning, bertemu dengan pacarnya Ellie yang dulu ia kira sudah meninggal, dan di mana Laina ingin mengungkap semua konspirasi yang ada di dalam The Thinning. Lalu, apakah Laina berhasil mengungkap semua konspirasi yang ada di dalam The Thinning? Oke, ini dia The Thinning New World Order. Di scene awal, diperlihatkan upacara pemakaman Blake yang sebelumnya telah dieksekusi karena gagal dari tesnya. Dan Laina sekarang menjadi pusat perhatian karena berhasil mengungkap kecurangan yang ada di dalam tes The Thinning. Lalu kasus ini ditangani oleh para detektif yang menangani kasus itu. Selanjutnya, terdengar suara ketukan pintu rumah Laina, di mana itu adalah Jack, petugas pemerintah yang ditugaskan untuk menjemput Laina menemui gubernur. Setelah itu, ia bertemu dengan Gubernur Redding dan diminta oleh Gubernur Redding untuk menjadi komite pengawas dan menjadi juru bicara The Thinning yang baru. Di mana setelah ada kecurangan yang terjadi di dalam The Thinning, Laina pun menolaknya dan segera meninggalkan ruangan gubernur. Lalu sampainya Laina dan adik-adiknya diantar pulang oleh Jack. Di tengah perjalanan, Jack membius mereka hingga mereka semua pingsan. Ketika Laina tersadar, ia sudah berada di bangunan kosong. Ia pun kebingungan dan menanyakan keberadaan adik-adiknya. Lalu, Jack dan beberapa orang di sana mengatakan jika adik-adiknya sudah aman. Ternyata Jack tidak benar-benar bekerja untuk Gubernur Redding karena ia adalah salah satu anggota dari The Fight, di mana The Fight sebuah organisasi rahasia yaitu anti The Thinning yang menolak adanya tes di mana anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban. Lalu mereka meminta Laina untuk bekerja sama dengan menerima permintaan Gubernur Redding menjadi juru bicara The Thinning, agar mereka bisa lebih mudah menyelidiki dan menghentikan The Thinning yang selama ini tidak manusiawi dalam mengurangi populasi manusia di Amerika. Mereka pun harus segera menghentikan The Thinning karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden baru, di mana jika Gubernur Redding telah menjadi presiden, mereka akan lebih sulit menghentikan The Thinning. Lalu akan ada lebih banyak lagi korban dari The Thinning. Di malam harinya, Ellen, temannya Laina, mendatangi rumah Laina guna mengajak Laina menggali makam Blake. Laina pun menggali makam Blake dan tidak menemukan jasad dari Blake. Ternyata dugaan Ellen selama ini benar. Jasad Blake tidak ada karena selama ini mereka tidak benar-benar dieksekusi, melainkan dibawa ke suatu tempat guna dijadikan budak untuk perusahaan milik The Thinning yang bernama Asuru Global. Blake yang sebelumnya melihat keberadaan Ellie di tempat itu, ia pun segera berlari mencari Ellie dan akhirnya mereka pun bertemu dan melepas rindu. Sampai satu orang di sana melihat kebersamaan Ellie dan Blake. Saat malam harinya, Blake didatangi beberapa pria di mana pria itu bernama Kids. Kids merupakan pemimpin sebuah kelompok yang bernama Worthy, di mana pemimpin dari murid-murid yang telah gagal dan dipekerjakan di sana. Lalu Kids meminta Blake untuk menjauhi Ellie karena Ellie sudah menjadi kekasihnya. Lalu ia mengancam jika Blake tidak mau, ia tidak akan segan-segan menghajar bahkan membunuh Blake.
Keesokan harinya, saat makan siang, Black melihat perlakuan Kids kepada Ellie. Lalu ia pun tidak tinggal diam dan menghajar beberapa anak buah Kids dan membawa Ellie pergi dari tempat itu. Pada akhirnya, pelarian mereka pun sia-sia dan Black ditangkap oleh para petugas, lalu kaki Black dibuat cedera oleh petugas itu. Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu. Situasi di Amerika semakin memanas antara dua belah pihak dari calon presiden dan banyak dari masyarakat yang menolak detaining karena detaining adalah sebuah cara yang kejam untuk mengurangi populasi manusia dan saatnya untuk mengakhiri detaining. Sudah 8 bulan berlalu, namun mereka belum mendapatkan bukti apapun untuk menjatuhkan detaining. Lena juga sudah muak jika ia terus-menerus berpura-pura mendukung Gubernur Reading. Dan Lena tahu jika ia menyerah sekarang, perjuangan ia akan sia-sia. Balik ke Black. Selama ini ia menjalani hari-hari dengan bekerja untuk Asuru Global dengan memproduksi alat elektronik dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan penjualan yang sangat tinggi. Hari demi hari, Kids selalu menindas para pekerja yang lemah dengan menggunakan kekuasaan yang ia miliki. Bahkan, para petugas hanya menyaksikan apa yang Kids lakukan tanpa bertindak apapun. Sementara, Ellen temannya Lena selama ini menyelidiki kasus yang ada dalam detaining, menemukan banyak hal. Ternyata tape yang digunakan untuk tes detaining dibuat oleh perusahaan Asuru Global yang dimiliki oleh Georgia. Ia adalah rekan kerja dari Gubernur Reading. Tak hanya itu, setiap tahunnya Asuru Global juga memanfaatkan anak-anak yang tidak lulus dari detaining untuk dijadikan pekerja paksa untuk memproduksi alat elektronik yang dimiliki oleh Georgia itu. Tetapi Ellen tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan kejahatan itu. Ketika Ellen mau pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia disekap oleh orang yang tidak dikenal dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi beruntungnya ia masih bisa selamat dari serangan itu. Lalu ia datang ke rumah Lena guna memberitahu ke Lena jika ia telah mendapatkan teror dan mencoba untuk dibunuh karena Asuru Global sudah mengetahui apa yang Ellen lakukan. Keesokan harinya, Lena menitipkan adik-adiknya kepada Maggie, yang dimana ia adalah salah satu kelompok anti-detaining. Lena mempercayai Maggie untuk menjaga adik-adiknya dari ancaman Asuru Global, dan Maggie membawa adik-adiknya Lena itu ke tempat aman menuju perbatasan dengan melewati terowongan bawah tanah. Lalu Lena dalam perjalanan menuju Asuru Global bersama Jack, dan rencana mereka adalah mencoba menyusup masuk ke ruangan Georgia. Mungkin saja di dalam ruangan itu terdapat bukti kejahatan yang dilakukan oleh Asuru Global dan detaining. Karena penjagaan yang cukup ketat, Lena mencoba masuk ke ruangan Georgia melalui jendela toilet dan memberanikan diri melompat dari ketinggian. Lalu usahanya pun tidak sia-sia. Ia berhasil masuk ke ruangan Georgia. Tidak disangka, ternyata Lena menemukan informasi keberadaan murid-murid yang gagal tes detaining yang dipekerjakan paksa yang memanfaatkan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Reading dalam mengurangi populasi penduduk di Amerika untuk meningkatkan hasil produksi dan penjualan perusahaan Asuru Global. Lalu Lena pun menyalin bukti-bukti itu semua di sebuah hard disk. Di sisi lain, Black yang sudah muak dengan Kids memberanikan diri untuk bertarung dengan Kids yang dimana jika Black berhasil mengalahkan Kids, ia bisa menjadi pemimpin Worthy. Akhirnya Black berhasil mengalahkan Kids. Ia pun menjadi pemimpin baru Worthy.
dan menjelaskan kepada mereka jika mereka hanya dijadikan budak dari perusahaan Asuro Global dengan memanfaatkan The Tinning, dan Black meminta bekerja sama untuk mereka semua bisa keluar dari tempat itu. Balik ke Laina, akhirnya ia berhasil keluar dari ruangan Georgia tanpa satupun orang yang mencurigainya. Lalu Laina memberikan hasil bukti itu ke detektif yang ia percaya, dan ternyata detektif itu mengkhianati Laina, di mana detektif itu sudah dibayar dan bekerja sama dengan Asuro Global. Laina pun segera melawan dan mengambil hard disk dari detektif itu, lalu ia berhasil kabur untuk sementara. She may have just handed this race over to Governor Redding. Di sisi lain, Black dan para Worthy menjalankan rencana mereka dengan membuat kerusuhan dan menghajar para petugas. Rencana mereka sempat berhasil, tapi tidak bertahan lama karena ketua petugas itu mengetahuinya. Lalu Laina datang ke rumah Ellen di mana ia memberikan bukti-bukti yang telah ia dapatkan. Ellen pun menyalin semua data itu, lalu ia segera pergi untuk memberikan kepada reporter untuk dipublik. Saat Ellen mau pergi ke kantor reporter, Laina mendengar suara ledakan. Ternyata mobilnya meledak bersama Ellen di dalamnya. Ternyata itu adalah ulah dari detektif itu. Laina segera bergegas untuk melarikan diri karena ia melihat detektif itu menuju rumah Ellen. Laina pun kembali berhadapan dengan detektif itu. Lalu tidak sengaja Laina mendorong detektif itu jatuh dari tangga, dan detektif itu pun tewas. Di sisi lain, Black dan Ellie berhasil melarikan diri, tapi tak lama kemudian pemimpin petugas itu mengetahui dan mengejar Black dan Ellie. Laina berhasil datang ke kantor reporter dengan selamat dan memberikan semua informasi kejahatan Asuro Global yang ia dapatkan kepada pihak reporter. Lalu Black dan Ellie berhasil melarikan diri dari tempat itu. Tak lama kemudian, pemimpin itu datang dan menghajar Black, tapi Black berhasil menang dalam pertarungan itu. Helikopter penyelamat datang yang sudah mengetahui posisi mereka dari hasil data yang Laina berikan. Sementara itu, Gubernur Redding yang sekarang sudah terpilih menjadi presiden melihat berita tentang ditemukannya Black, anaknya yang masih hidup. Ternyata, ia tidak mengetahui jika selama ini anak-anak yang dieksekusi itu masih hidup dan menjadi budak oleh Georgia, rekan kerjanya di Asuro Global. Laina yang masih terpukul atas kehilangan sahabatnya Ellen bertemu dengan Black dan Ellie. Lalu dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Georgia, ia menangkap siapa saja yang menentang program The Tinning, termasuk Black, Laina, dan Ellie, untuk menutupi rahasia perusahaannya yang sudah terbongkar. Lalu mereka pun ditangkap dan segera dibawa ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, mobil yang membawa mereka terjadi kecelakaan. Dan mengejutkannya, Jack datang dan mengatakan jika ia sebenarnya adalah FBI. Ia pun mengajak mereka segera pergi dan bersiap-siap untuk berperang. Lalu, film pun kentang. Oke guys, itu dia alur cerita film The Tinning New World Order. Sepertinya akan ada lagi lanjutan sequelnya ya guys. Tapi kita tunggu aja nanti kapan ini sequelnya keluar. Gue juga sih penasaran sih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.